Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman sekeyakinan, di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini ada sebuah kewajiban yang kita tidak boleh luput darinya, yaitu menuntut ilmu agama. Seorang muslim yang menyatakan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi kewajiban ini. Hal ini berdasarkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seorang Islam laki-laki dan juga Islam perempuan. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang harus kita penuhi. Hal ini berdasarkan satu hadis sebagai dalil, sebagai bahan acuan. Tapi ilmu yang diwajibkan di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita. Menurut pendapat Imam Az-Zarnuji, ilmu yang menyangkut dengan keseharian kita sebagai hamba. Salat kita yang kita lakukan sehari-hari. Zakat fitrah di saat datangnya bulan suci Ramadan. Haji ke Baitullah di saat kita mampu. Dan kewajiban-kewajiban lainnya. Termasuk juga kewajiban-kewajiban yang bergantung dengan profesi keseharian kita. Seperti seorang pedagang, penjual baju, penjual pakaian. Ilmu-ilmu tentang itu wajib kita ketahui, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam dagang tersebut. Mengetahui tata cara memelihara tersebut juga wajib kita ketahui. Memelihara hal-hal yang diharamkan di saat berdagang misalnya. Artinya kewajiban yang ditetapkan oleh syariat Islam adalah kewajiban yang bergantung dengan profesi kita sehari-hari. Oleh karena itu, urgensi menuntut ilmu agama ini sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Jika tidak kita penuhi kewajiban ini, maka kita akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kedua orang tua. Orang tua akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ketika anaknya lupa, lalai, lengah, diberi pendidikan-pendidikan agama. Orang tua akan dituntut. Sekalipun orang tua itu adalah seorang ahli ibadah, dia akan dipanggil, dihisap. Dan anaknya akan menuntut, "Ya Allah, ya Tuhanku, tunggu. Jangan masukkan dulu orang tuaku ke dalam surga walaupun dia ahli ibadah." Ditanyalah kepada anaknya, "Kenapa? Dulu ketika di dunia dia lupa. Ketika di dunia dahulu ia lupa memberiku pemahaman ilmu agama. Sehingga aku tidak tahu apa-apa tentang salat. Aku tidak tahu apa-apa tentang wudhu." Oleh karena itu sebagai orang tua yang merasa memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak dengan ilmu agama, kita harus menyerahkan. Merasa tidak mampu, kita serahkan ke pondok-pondok pesantren. Yang di sana ditimbanya ilmu agama kepada anak-anak kita. Di sanalah mereka mencari keberuntungan. Sesuai satu hadis yang dikatakan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan, menempuh ilmu agama, maka dia akan dipermudah menuju surga. Kenapa tidak saudaraku? Kenapa tidak saudariku? Karena orang yang menempuh ilmu agama lah orang-orang yang mencari keberuntungan. Di sana ia mempelajari hukum-hukum Islam yang benar. Sehingga amal ibadah yang ia lakukan sehari-hari sesuai dengan ajaran dan aturan-aturan yang telah diterapkan oleh Islam. Mengapa selama ini kita tidak menyadari? Kita masih lengah terhadap pendidikan anak-anak kita. Sehingga kita biarkan anak kita huru-hara, bermain dan sebagainya. Sehingga ia melupakan pendidikan agama. Bukankah itu yang akan menyengsarakan kita nanti setelah kematian? Bukankah itu yang akan menyengsarakan nanti setelah kita mati? Investasi akhirat kita tidak ada. Karena anak lupa kita beri pendidikan agama. Bahkan yang ada di saat kita meninggal. Di saat kita telah berada di alam kubur. Ini akan membuat perkara bagi kita. Dia akan memperebutkan harta kita. Warisan yang kita tinggalkan. Kenapa itu terjadi saudara-saudariku? Karena kita tidak memberinya pendidikan agama di saat mereka berada di dunia dahulu. Sehingga investasi akhirat kita tidak punya saudara-saudariku. Bukankah Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata amalu illa min salasin,
Apabila mati seorang anak manusia, seorang anak Adam, seorang manusia, seorang hamba Allah, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya. Dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dia tidak bisa lagi sholat. Kebaikannya sudah ditutup. Kecuali ada 3 perkara yang bisa membantunya. Illa min salasin. Kecuali ada 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, sedekatin jariyah, pahala. Sedekah, wakaf, yang selalu mengalir pahalanya untuk kita. Seperti sebuah pohon yang kita wakafkan. Semen keramik yang kita wakafkan ke masjid, ke pondok-pondok pesantren. Itulah nanti yang akan membantu kita di saat kita telah tiada. Yang kedua, wa ilmin yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tapi kadang kita tidak punya ilmu agama untuk kita ajarkan kepada orang lain. Setidaknya kita punya harapan ketiga, saudara-saudariku, ayahandaku, ibu-ibuku. Kita punya harapan yang ketiga. Apa itu? Waladin solihin yada'ulah. Seorang anak yang soleh, yang mendoakan untuknya. Yang mendoakan bagi kedua orang tuanya. Dia tahu tugas sebagai anak. Setelah orang tuanya meninggal, dia penuhi, dia kirimkan doa. Dia bersedekah, yang mana pahala sedekah itu ia kirimkan untuk kedua orang tuanya. Itulah anak yang berbakti. Di ketika hidup dia berbakti, setelah mati juga dia juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau anak kita lengah, lalai, kita lupakan pendidikan agamanya. Mereka tidak tahu ini. Mereka tidak mengerti ini. Karena kosong daripada ilmu agama. Kita tidak pernah memberi pendidikan. Tidak pernah memberi kita. Sehingga ia lupa, lalai, lengah di dalam kehidupannya. Sehingga ini menjadi perkara setelah kita mati. Tidak ada yang bisa membantu kita. Di saat kita di saat itu sangat meminta pertolongan doa. Innal mayyita fi qabrihi kal gharikil maghus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati itu bagaikan orang yang tenggelam di tengah lautan yang luas, meminta pertolongan sebuah perahu. Apa perahu itu bagi orang meninggal? Sebuah doa dari anak-anaknya, dari para kerabatnya. Sedangkan anaknya lalai, lengah oleh sebab kesalahan orang tua itu sendiri, saudara-saudari. Oleh karena itu, pentingnya menuntut ilmu ini harus dipenuhi oleh setiap individu manusia. Harus dipenuhi oleh setiap individu manusia. Harus dipenuhi oleh setiap individu manusia. Kenapa? Karena ini ada sebuah kewajiban. Faridatun ala kulli muslimin wa musliman. Wajib. Kalau tidak kita penuhi menuntut ilmu agama ini, maka kita akan berdosa. Merasa tidak mampu, kita serahkan kepada orang yang mampu. Para ustadz, para ustazah. Kita serahkan ke mereka. Agar kita tidak membuat perkara setelah mati nanti. Mungkin hanya ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berada dalam keimanan dan keislaman dengan dipondasi oleh ilmu agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.